Waduh, jangan bikin nangis dong Bu Ratu nih. Wah, jadi baperan orangnya soalnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Samdai Podcast SMK Sumber Daya Bekasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bu Ratu hari ini sebagai MC atau pembawa acara di podcast kita kali ini. Bintang tamu kita hari ini sangat istimewa karena beliau adalah satu-satunya wanita yang paling tangguh di SMK Sumber Daya. Pasti udah pada tahu nih. Ya, kita sambut Ibu Hajah Ahernawati MPD. Apa kabar Bu Haji? Alhamdulillah baik Bu Ratu. Iya, alhamdulillah ya kita senantiasa dilindungi oleh Allah dengan kesehatan ya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas. Bu Haji, nih mungkin penonton juga masih bertanya-tanya ya. Bu Haji ini dari tahun 2003 ya kalau tidak salah sudah menjadi kepala sekolah sampai hari ini 2021, subhanallah, saya tepuk tangan banget. 2021 saya kira mungkin di Bekasi satu-satunya kepala sekolah paling lama nih, jangan-jangan Bu Haji 18 tahun ya Bu Haji, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu Haji, cerita dong bagaimana awalnya Bu Haji bisa bergabung dengan SMK Sumber Daya. Silakan Bu Haji. Waduh, jangan bikin nangis dong Bu Ratu nih. Bu Haji ini baperan orangnya soalnya. Iya, jadi gimana gitu ya Bu Ratu ya. Tapi nggak apa-apa, untuk bagi-bagi pengalaman aja, terutama untuk anak-anak kita tentunya mudah-mudahan bisa memotivasi anak-anak kita dengan perjalanan kita sebagai orang tua. Iya, betul. Dari awal, waduh bener nih Bu Ratu ngeluarin air mata gimana ya? Udah sedih. Gak apa-apa ya. Ya benar, saya dulunya merantau itu tahun 1996 ke Jakarta kerja di perusahaan. Waktu itu kalau anak-anak sekarang mungkin belum lahir ya, tahun 98 ya? 98, belum. Belum. Kan ada Krismon namanya itu. Iya, Krismon. Ya, waktu itu saya masih kerja di PT Hardi Agung Perkasa sebagai engineering atau estimate. Jadi yang menghitung berapa besarnya daya yang dibutuhkan, kemudian penerangan untuk ruangan di Mall Grand Bekasi Bu, yang di Kranji ya. Betul. Ya, itu adalah tugas saya. Jadi tahun 98 itu baru grand opening itu bulan Mei kalau nggak salah sudah terjadi penjarahan. Akhirnya baru 2 tahun kerja, saya langsung di PHK. Bu Haji itu basicnya elektronika ya Bu ya, makanya di itu ya. Betul. Di Grand Mall ya. Ya betul, saya elektronika IKI Padang, BP 91 dan lulus 96. Sebenarnya waktu kerja di Grand Mall itu tahun 97 itu kan SMK Negeri 1 Kota Bekasi baru buka. Ada teman saya di sana ngajak saya untuk ngajar. Waktu itu kan masih belagu, buat apa jadi guru gitu. Iya. Gaji guru kecil gitu. Betul. Jadi mungkin waktu itu belum diberikan gerakan hati oleh Allah kalau guru itu benar-benar suatu pekerjaan yang mulia. Gitu Bu. Dan akhirnya karena di PHK saya hijrah ke Bandung, ngikut paman di sana. Kemudian saya mulai berpikir, apa saya harus ngajar ya gitu. Akhirnya saya itu melamar di SMK Prakarya Internasional dan alhamdulillah diterima. Kemudian takdir menentukan lain, tahun 99 saya dilamar ya oleh suami saya yang sekarang belum ganti ya. Jangan. Ya. Akhirnya karena kami nikah, kami kembali lagi ke Bekasi. Tetapi pada saat itu juga sejarahnya sama, beliau di PHK, saya di PHK, sudah tidak punya kerjaan, tidak punya uang, apalagi harta benda gitu, berani-beraninya nikah, subhanallah waktu itu. Tahun 99 kami nikah, kemudian kami mulai usaha jualan warung kecil. Nah pada saat saya lagi jualan, kalau nggak salah nimbang terigu ya, nimbang terigu atau bungkus minyak, ada senior saya yang tentunya Bu Ratu sangat kenal dengan orang ini, Pak Apra ya.
nanya, Erna ya? Saya jawab, Bang Apra. Terus langsung nanya, ngapain? Ya beginilah Bang, saya warung kecil-kecilan. Terus beliau bilang, mau ngajar nggak di sumber daya? Saya langsung jawab tanpa pikir panjang, mau Bang, mau gitu. Dan alhamdulillah tahun 2000 saya mulai ngajar di SMK Sumber Daya Bekasi. Kebetulan dipertemukan dengan orang-orang hebat, baik yayasannya yaitu Yayasan PSDM Hitah, kemudian Bapak Ibu Guru, keluarga besar SMK Sumber Daya Bekasi. Sejak saya masuk memang rasa kekeluargaannya juga sudah sangat tinggi, termasuk juga dengan Bu Ratu waktu itu, termasuk senior saya sebenarnya di SMK Sumber Daya Bekasi gitu kan berarti ya. Ya Bu. Saya juga tahu Ibu waktu itu merintis di Sumber Daya, pernah juga menjadi seorang pengusaha ya Bu ya, pengusaha minyak yang apa ya, emang di Bekasi tuh emang lumayan lah diperhitungkan gitu sepertinya ya dengan Pak Ali waktu itu ya. Sampai akhirnya perjalanan mungkin menentukan lain, akhirnya Ibu jadinya fokus saja di pendidikan. Mungkin ada barangkali yang melatar belakang Ibu tiba-tiba meninggalkan dunia pengusahanya beralih ke dunia pendidikan saja? Sebenarnya ya kita usaha itu baru sekarang kita rasakan karena pemerintah juga mendengungkan anak SMK itu harus punya jiwa entrepreneur. Oh iya. Padahal kita di awal itu sudah mencoba. Jadi sebenarnya kebijakan pemerintah kita tetap usaha, cuma tahun 2008 itu minyak tanah kan hilang, berubah ke gas. Akhirnya, wah sebenarnya mungkin dunia saya memang di dunia pendidikan ya gitu. Akhirnya fokus. Jadi dari 2003 sampai 2008 menjadi kepala sekolah itu pikirannya masih bercabang-cabang. Sebagian di sekolah, nyampe rumah usaha, mikirin usaha, dan alhamdulillah setelah 2008 ke sini, alhamdulillah fokus untuk dunia pendidikan karena berpikir juga kita itu kan hidup ini cuma sebentar. Akhirnya nanti kan kita juga akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang kalau saya pikir-pikir ya memang dunia pendidikan itu adalah dunia saya sampai saat ini. Iya betul, alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga melihat semenjak Ibu jadi kepala sekolah banyak sekali perubahan yang terjadi khususnya di SMK Sumber Daya nih Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, capaian-capaian terutama yang saya paling berkesan itu dengan sekolah PK. Capaian-capaian Ibu selama menjadi kepala sekolah? Aduh, enggak juga sih Bu Ratu ya. Semua ini sebenarnya memang bukan saya sendiri ya. Saya itu berterima kasih banyak yang pertama kepada Yayasan PSDM Hitah, kepada Bapak Ibu Guru semua, Bapak Ibu Guru karyawan, dan anak-anak kita tentunya siswa-siswi SMK Sumber Daya Bekasi yang mungkin sekarang sudah bertebaran di mana-mana para alumninya. Ibu ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya, capaian-capaian kita sampai saat ini bisa kita lihat bersama. Tapi bukan berarti sombong ya Bu ya. Cuma bagi pengalaman saja, yang jelas di tahun 2020 itu kita mendapatkan amanah dari pemerintah yaitu program Center of Excellence. SMK Pusat Keunggulan. Alhamdulillah kita diberikan bantuan yang luar biasa untuk kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Ya, betul. Dan alhamdulillah kita juga semua bisa melihat kondisi sekolah kita saat ini. Ini juga adalah karena campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul Bu. Kita tidak bisa lepas dari itu dan tentunya dari semua keluarga besar SMK Sumber Daya Bekasi di bawah naungan Yayasan PSDM Hitah. Selain sekolah PK juga saya sangat terkesan juga dengan SMK Sumber Daya itu karena memiliki kelas industri dan kelas wirausahaan Bu. Kalau boleh tahu mungkin penonton yang melihat ini masih penasaran kelas industri itu apa, kelas kewirausahaan itu seperti apa? Baik, mungkin nanti untuk podcast selanjutnya secara terperinci masing-masing nanti ada bintang tamu khusus ya Bu. Saya sampaikan kulit-kulitnya saja. Tadi saya lanjutkan setelah tahun 2020 dengan Center of Excellence-nya, kemudian kita juga berlanjut di tahun 2021 sekarang ini dengan SMK Pusat Keunggulan. Sebenarnya kelas industri itu sudah kita adakan dari tahun 2015.
Dan pemerintah itu baru beberapa tahun terakhir ini mulai mendengungkan SMK Sumber Daya Bekasi sendiri itu sudah dari awal. Kita bekerja sama dengan PT MMKSI, kemudian juga dengan PT MMKI. Dan memang anak-anak di kelas industri itu boleh dikatakan anak-anak unggulan lah di SMK Sumber Daya Bekasi. Karena memang dari jumlah siswa aja per rombel kan mereka beda, Bu. Hanya 20 siswa per rombel ya. Kemudian kita juga menanamkan sesuai dengan visi misi sekolah kita menghasilkan lulusan bertakwa. Jadi memang kompetensi spiritualnya yang kita utamakan. Kemudian kompetensi sosial ya, attitude-nya, hubungannya, silaturahmi, disiplinnya. Kemudian baru mengikuti kompetensi lainnya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi intinya bahwa memang kelas industri itu kita siapkan untuk mereka bisa bekerja setelah lulus di dealer-dealer Mitsubishi seluruh Indonesia. Dan mereka juga mendapatkan sertifikasi nasional bahkan internasional. Wah ya, mantap ya Bu ya. Ini seperti kita lihat Bu, di depan kan ini adalah produk-produk kita ya Bu ya, produk-produk dari kelas kewirausahaan Bu. Ya alhamdulillah, selain kita punya kelas industri juga kan kelas kewirausahaannya memang dipersiapkan untuk membantu anak-anak lulusan kita nanti setelah dari SMK itu seperti apa ke depannya. Minimal mereka sudah berwirausaha sendiri gitu. Berarti kalau menurut saya sesuai sekali dengan logo kita yang selama ini kita dengung-dengungkan, kita sudah melakukan sebelum yang lain memikirkan. Jadi memang sudah tepat sekali sepertinya Bu Haji. Mungkin ini yang terakhir Bu Haji, harapan Ibu sebagai kepala sekolah untuk SMK Sumber Daya, untuk siswa atau untuk alumni yang sudah begitu banyak tersebar di seluruh Indonesia. Sebelum harapan saya jelaskan sedikit tentang SPW kita ya Bu ya. Iya, silakan. Sekolah Pencetak Wirausaha, bahwa memang dulunya sebelum ada juga SPW, SMK Sumber Daya Bekasi itu sudah mulai melatih anak-anaknya untuk berwirausaha. Ya, betul. Pada masa itu masih kolaborasi mata pelajaran fisika, kimia, dan kewirausahaan. Nanti guru fisikanya mengajarkan untuk fisikanya, kemudian guru kimianya mengajarkan kimianya, untuk pemasaran dan lain sebagainya diajarkan oleh guru KWU-nya. Sehingga kita sudah mempunyai 4 produk dari dulu. Yang pertama kita ada deterjen cair 410, kemudian kita ada sabun cuci piring 410, kemudian ada es krim 410, dan sekarang yang lagi booming-boomingnya telur asin 410 Eco. Ya, betul. Nanti boleh yang Bapak Ibu yang penasaran dengan produk-produk kita ya, bisa langsung berkunjung ke SMK Sumber Daya Bekasi. Betul, sip. Nah, terus harapan kedepannya sih ada beberapa titik harapan dari saya sendiri. Yang pertama harapan untuk yayasan dulu ya Bu ya. Harapan saya kepada yayasan mudah-mudahan tetap eksis, mudah-mudahan tetap istiqomah dengan niatnya untuk mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia. Amin. Khususnya di Kota Bekasi. Kemudian yang kedua untuk Bapak Ibu guru dan karyawan tetap berusaha mengembangkan kompetensi baik Bapak Ibu guru maupun karyawan. Memang kita buktikan para karyawan kita sekarang pada kuliah ya kan Bu, dan alhamdulillah karyawan kita juga kebanyakan alumni kita kan, alhamdulillah. Kemudian guru-guru kita juga sudah banyak yang S2, alhamdulillah sudah pada sertifikasi, alhamdulillah sertifikasi pendidik. Kemudian tentunya harapan terakhir ya untuk anak-anak tercinta siswa-siswi SMK Sumber Daya Bekasi, memang anak-anak tercinta Ibu di SMK Sumber Daya Bekasi, Ibu berharap kalau SMK itu kalau tidak bekerja melanjutkan dan wirausaha. BMW ya. Ya, BMW. Jadi harapannya dari awal dari kelas 10 sudah mulai bisa merencanakan, memikirkan dan meniatkan atau nawaitu dari hatinya apakah nanti setelah lulus saya harus bekerja atau melanjutkan atau wirausaha. Jadi mereka sudah punya planning dari awal sehingga punya tahapan-tahapan mulai dari kelas 10
kelas 11, kelas 12 punya langkah-langkah sehingga pada saat lulus mereka memang lulusan unggulan di Kota Bekasi gitu harapannya Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Haji, terima kasih banyak nih bincang-bincangnya walaupun sebentar sekali waktunya tapi banyak sekali yang kita dapat, yang penonton dapat, nanti mungkin untuk meningkatkan kualitas SMK Sumber Daya juga. Kita berharap ke depannya SMK Sumber Daya semakin maju, semakin hebat, semakin kuat, semakin diakui bahkan sampai mungkin tidak hanya tingkat nasional, internasional. Itu mimpi Amin ya kita ya. Allah. Oke, demikian podcast kita hari ini. SMK bisa, sumber daya hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.